Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lestari, NPM 2140102054. Di sini saya akan mempraktekkan menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama-tama kita harus membuat kerangka penulisan karya ilmiah. Yang pertama kita klik layout, kemudian kita klik size atau ukuran kertas yang akan kita gunakan. Kita memilih ukuran kertas A4. Kemudian pada marginnya juga kita atur. Kita klik margin, kemudian kita klik custom margin. Kita harus sesuaikan dengan KTI, yaitu 4333. Lalu yang pertama kita klik top atau atas, yaitu 3 cm. Kemudian kiri 4 cm. Kemudian bottom atau bawah 3 cm. Kemudian yang kanan kita 3 cm. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita bisa tuliskan kerangka penulisannya, itu ada bab 1, bab 2, bab 3, ada subbabnya juga. Mari kita tulis. Bab 1 itu pendahuluan. Kemudian ada bab 2 yaitu pembahasan. Kemudian ada bab 3 yaitu ada penutup. Kemudian pada bab-bab ini pasti memiliki subbab-subbab, yaitu di pendahuluan atau bab satunya ada latar belakang, kemudian ada tujuan, kemudian ada manfaat. Setelah bab 1, di bab 2 juga ada subbabnya, yaitu pengertian, kemudian ada pembahasan pertama, kemudian ada pembahasan kedua. Nah, setelah itu di bab ketiga juga ada subbabnya, yaitu ada kesimpulan dan juga ada saran. Nah, pada setiap bab dan subbab ini memiliki heading-headingnya sendiri. Yang pertama kita harus klik menu home, kemudian pada bab 1, bab 2, dan bab 3 ini memiliki heading-heading 1, dan di subbab-subbabnya memiliki heading 2. Yang pertama kita klik dulu bab 1, bisa di bold, bisa di block. Lalu kita klik heading 1. Kemudian di bab kedua atau pembahasan kita headingkan juga bab heading 1. Kemudian di bab ketiga kita headingkan juga heading 1. Kemudian di sini pada subbab-subbabnya kita headingkan menjadi heading 2. Di sini kita bisa blok dari latar belakang sampai manfaat, kita beri heading 2. Kemudian di bab 2 kita beri heading dari pengertian sampai pembahasan dengan cara mengklik dan membloknya. Kemudian kita beri heading 2. Dan pada bab ketiga atau penutup, di sini sama seperti bab 1 dan bab kedua, yaitu kita klik kanan, kemudian kita blok, dan kita beri heading kedua. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kenapa pada bab dan subbab ini berwarna biru dan penulisannya dan fontnya ini bukan Times New Roman. Dan ukurannya juga pun bukanlah 12. Di sini kita dapat menggantinya dengan mengklik pada bab-bab, lalu kita
klik kanan pada heading 1, kemudian kita modify. Setelah itu terlihat sangat jelas di sini bahwa penulisannya berwarna biru. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi warna hitam dengan mengklik ini, lalu kita klik warna hitam. Kemudian tulisannya juga bisa kita ganti menjadi Times New Roman. Kita dapat mengkliknya lalu menggantinya menjadi Times New Roman, kemudian dengan ukuran 12 cm. Dan pada penulisan ini pendahuluan pada penulisan setiap bab itu harus di bold. Jadi kita bisa klik yang ini, kemudian pada setiap bab akan berada di tengah. Kita bisa klik yang ini, setelah sudah, kita bisa mengklik tanda OK. Sama seperti setiap bab, di sini setiap subbab bisa juga kita ganti warnanya dan fontnya. Nah, letakkan kursor di sini, lalu pada heading 2 kita klik kanan, kemudian kita modify. Setelah itu terlihat sangat jelas di sini warnanya berwarna biru. Kita bisa mengubahnya dengan mengganti warnanya menjadi hitam. Kita klik yang ini, kemudian kita ganti menjadi warna hitam. Kemudian penulisan fontnya bisa kita ganti menjadi Times New Roman dan ukurannya bisa kita ganti menjadi 12. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa memberikan materi-materi pada setiap bab, pada setiap subbab. Di sini saya sudah menyiapkan materinya. Kita bisa copy sampai bawah, lalu kita copy dulu, Ctrl C, lalu kita kembali ke menu pertama, kita bisa copy, Ctrl V. Kemudian kita bisa masukkan pada setiap subbab dengan cara Ctrl V. Kemudian ini juga kita Ctrl V. Ini juga kita Ctrl V. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Dan pada saran juga. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, di sini pada penulisannya, di sini tulisannya masih Arial dan ukurannya 15. Ini tidak sesuai dengan format yang kita mau. Yang kita mau kan penulisannya itu Times New Roman dan ukurannya 12. Kemudian kita bisa mengklik salah satu filenya, lalu kemudian kita pilih normal, sama juga yang di bawah kita klik normal, kemudian di bawah juga kita kasih normal. Ini juga belum. Lalu ini juga.
kita kasih normal. Pada pembahasan kedua juga kita kasih normal. Ini juga kita kasih normal. Nah, kemudian di sini harusnya pada setiap subbab di sini harusnya dia masuk 1 cm. Tapi di sini tidak seperti itu. Kemudian di sini juga kiri kanannya sama, tidak rata kiri kanan. Kemudian kita bisa klik ini salah satu tulisannya, kita klik kanan, lalu kita klik modify. Kemudian kita bisa ganti penulisannya menjadi Times New Roman. Lalu kita bisa ganti ukurannya menjadi 12. Kemudian di sini kita bisa ganti menjadi warna hitam. Lalu ini juga penulisannya belum menjorok ke dalam. Kita bisa mengklik format. Lalu kita bisa klik paragraf, kemudian kita bisa ganti di indentansi ini, kita bisa ganti ini menjadi first line. Pada garis pertama akan ada beberapa sentimeter yang masuk. Di sini kita tulis 1 cm. Nah, setelah seperti ini kita bisa klik OK. Setelah ini kita mengklik OK. Dan semuanya akan masuk semua beberapa senti. Lalu kita ke menu normal lagi, kita klik ini. Lalu kita klik modify lagi, lalu kita klik untuk rata kiri kanan. Setelah itu lalu kita klik OK. Nah, di sini penulisannya sudah rata kiri kanan. Setelah kita mengubah di style yang normal tadi. Setelah penulisan ini, kenapa subbabnya di sini menjadi menjorok ke dalam, padahal tadi kan enggak. Kita bisa mengubahnya di heading 2. Pertama kita taruh kursornya di heading, di latar belakang atau subbab. Lalu kita klik heading, klik kanan, lalu kita klik modify. Kemudian kita bisa klik yang ini. Ketika ini tidak berubah, kita buka klik format, lalu kita klik paragraf. Kemudian karena subbabnya juga terikut, jadi kita ganti jadi non. Kemudian kita klik lagi OK. Setelah itu kita OK lagi. Nah, di sini pada subbab-subbabnya sudah kembali seperti semula. Mungkin ini ada beberapa yang penulisannya tadi ketinggalan dikasih normal. Nah, setelah ini mungkin ini belum terblok ya. Sebentar. Kita kasih heading kedua, klik kanan terus modify, kemudian kita bisa bold kan. Kita klik OK ya. Nah, di sini sudah kembali menjadi tulisan yang telah di bold.
di saat kita ini kan sudah membuat secara otomatis nih, karena sudah pakai heading. Jadi caranya tuh kita klik yang ini di ujungnya bab, lalu kita klik reference. Kita mengklik reference, bentar. Nah, setelah itu kita bisa klik lagi yang ini, tabs of connect. Nah, di sini ada pembuatan daftar isi secara otomatis. Bisa kita klik yang ini. Nah, di sini kita bisa ubah dengan cara kita hapus. Kemudian kita enter, kita tuliskan daftar isi. Kita tulis lagi di sini sudah jadi daftar isinya secara otomatis. Nah, di sini kan ada tulisannya konten, kita bisa hapus, kita bisa enter, lalu tuliskan daftar isi. Kita bisa golongkan juga ini pada heading 1. Nah, di sini dia telah berubah menjadi sebentar. Salah. Di sini kita kasih enter, kita tulis di atasnya daftar isi. Nah, di sini kita bisa blok, lalu kita bisa berikan heading 1. Nah, kita bisa mengubahnya, mengklik update table, kemudian kita klik update entire table. Oke. Kita ini kita golongkan ke heading 1 kan. Dia enggak mau kalau dia di situ. Kita ulang. List daftar isi. Lalu kita ini heading 1. Nah, di sini dia sudah berada di tengah. Kemudian kita bisa update table, kita klik update entire table. Terus kita klik OK. Nah, di sini sudah ada daftar isinya. Ini sudah terupdate ya, teman-teman. Kita bisa enter juga ini biar ada spasinya. Kita buka review lagi, kita klik yang ini. Kita bisa lihat kan ini sudah menjadi daftar isinya.
Nah, kita bisa, pada bab 1 seharusnya penulisan bab 1 itu berada di atas dan pendahuluan itu berada di bawah. Nah, kalau misalnya kita kasih enter, penulisannya menjadi seperti ini pada ini, yang seharusnya di mana penulisan pendahuluan seharusnya tetap berada di sini. Nah, itu caranya ada pada video ini. Cara yang pertama adalah kita bisa ke kursor di depan huruf P, kemudian kita ke menu layout, kita pilih breaks, kemudian kita pilih text wrapping, klik. Nah, ini sudah terubah secara otomatis. Nah, namun setelah kita ubah, bab 1 dan pendahuluannya tidak berada pada posisi tengah. Nah, ini pengaturan paragrafnya ini masuk beberapa senti. Kita bisa ubahnya di menu home, kemudian kita letakkan kursor kita di B, kemudian kita klik kanan, kita klik modify, kita mau tulisan babnya masuk ke tengah-tengah ini, di tengah babnya, bersamaan dengan pendahuluan penulisannya. Nah, di sini kita buka format, terus kita klik paragraf, lalu kita klik yang spesial ini menjadi non, lalu kita bisa klik OK, dan ini sudah rapi. Nah, ini sudah berada pada center yang berada di tengah-tengah. Meskipun ini sudah berada di baris yang berbeda, tapi pada daftar isi ini sudah tetap menjadi penulisan bab 1 pendahuluan, tidak keluar lagi seperti yang tadi, contohnya tadi. Nah, kita bisa lihat di ini, kemudian kita klik kanan, kita update file, kita klik ini dulu, klik kanan, update file. Kita lihat di sini, kita mau melihat perubahan keseluruhannya. Kita pilih update interior table, lalu kita klik OK. Nah, bab 1 tetap berada pada barisnya yang pertama. Nah, oke. Ini cara yang pertama. Kita bisa delete lagi kalau untuk cara yang kedua. Dan untuk cara yang gampang, kita bisa menekan shift lalu enter. Lalu ini cara yang lebih cepat. Dan ini penulisannya tetap pada halaman yang pertama. Jadi menekannya adalah shift lalu klik enter secara bersamaan. Lalu kita bisa lihat kembali di sini apakah ada perubahan. Kita bisa klik kanan, lalu kita update field, kemudian kita update interior table, kita klik OK. Apakah ada perubahan? Ternyata tidak ada. Lalu kita lihat lagi bab 1. Bab 2 belum diperbaiki. Kemudian ini sama seperti yang tadi, yang cara yang gampang. Kita bisa klik shift lalu enter. Setelah itu kita coba lagi di bab ketiga. Ternyata di sini mungkin dia terkeluar.
kita bisa klik yang sama, Shift dan Enter. Nah, kita bisa lihat lagi perubahannya pada daftar isi. Kita bisa klik dulu, lalu klik kanan. Setelah itu kita update files, kita update interior table, kita lihat apakah ada perubahan. Nah, di sini ternyata tidak ada perubahannya. Oke, jadi semuanya sudah berubah. Karena ini sudah dikasih heading, jadi semuanya secara otomatis. Selanjutnya kita pada subbabnya. Nah, kita bisa buat juga ini titik 1.1 dengan menggunakan cara yang otomatis, bukan yang secara manual ya, teman-teman. Pertama kita klik di ujungnya L, kemudian kita klik Home, lalu kita pilih yang ini, lalu bisa kita pilih yang ini. Nah, oke, sudah ada, namun belum berubah 1.1 ya teman-teman. Lalu caranya kita kembali ke menu Home, lalu kita klik lagi yang ini, lalu kita change leave level. Nah, di sini sudah tertulis 1.1 dan kita update. Sebentar, kita ulang kembali. Kita klik yang ini, kemudian kita klik ini, setelah itu change leave level, kita klik yang ini, setelah itu kita klik heading, lalu kita update heading to. Setelah itu kita lihat ke bawah, ternyata di sini sudah, tapi di bawahnya masih belum terganti. Nah, ini harusnya kan pada bab 2 harusnya 2.1. Nah, di sini belum terganti. Maka di sini kita harus ubah. Caranya klik kanan. Kita pilih set numbering value. Nah, kita centang continue. Habis itu kita centang advance. Kita set value-nya menjadi 2, di sebelahnya menjadi 1. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terganti menjadi 2.1, 2.2, 2.3. Nah, pada bab yang terakhir sama seperti yang tadi, kita klik lagi, lalu kita set numbering value, setelah itu kita continue, habis itu kita klik advance, setelah itu kita ganti menjadi angka 3, di sebelahnya kita ganti menjadi angka 1, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terganti menjadi 3.1 dan 3.2. Ini saya perbaiki dulu. Di sini sudah oke. 3.1, 3.2. Di sini kita harus mencoba memperbaiki posisi yang harusnya di ujung kertas di sini. Lalu kita klik ini, lalu kita klik heading 2, kita klik modify, kemudian kita ubah di sini, klik yang ini,
Oh, kita klik yang ini. Nah, ini sudah berada di ujung, lalu kita klik OK. Nah, kita lihat di sini sudah rata sama semua. Semuanya sudah berada pada ujung kertas. Nah, di sini kan kita mau update pada daftar isi yang kita buat secara otomatis. Nah, kita lihat dengan cara kita mengklik ini, kita klik kanan, lalu kita update file, lalu kita update interior table, terus kita klik OK. Nah, di sini daftar isinya sudah terubah dan rapi secara otomatis. Nah, biasanya bab 1 dan bab 2, bab 3 biasanya tidak bersatu dengan halaman yang sama. Nah, caranya kita letakkan kursor pada B, kemudian kita klik Ctrl Enter. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada bab 2 sudah ya. Kemudian kita lakukan pada bab 3. Kita klik di huruf B, kemudian kita klik Ctrl dengan Enter. Kemudian sudah. Ini sudah berada pada kertasnya masing-masing. Bab 2-nya sudah, bab 1-nya juga sudah, dan daftar isinya juga sudah. Oh iya, untuk memastikannya pada bab 2 ini sudah benar-benar menggunakan yang tadi saya katakan, kita klik Enter. Ini, oh sudah ternyata. Nah, di sini kita bisa lihat lagi. Nah, ini. Nah, kita bisa memberikan halaman pada setiap kertas ini. Kita biasanya pada penulisan daftar isi biasanya menuliskan biasanya hurufnya bukan huruf tapi biasanya pada halaman daftar isi itu adalah huruf I. Biasanya kita klik yang bawah, kemudian kita berikan halaman Romawi. Di sini, lalu kita klik page number, kita pilih yang bottom, yang ini yang berada di tengah. Kita klik, kemudian di sini kan sudah muncul nih, namun di sini harusnya angka Romawi. Kita harus ganti lagi. Oh, kita blok, kita klik kanan, kita format page number, kita ganti formatnya menjadi angka Romawi, terus di sininya kita start dari I. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terklik I. Nah, di sini harusnya pada bab 1 terkliknya malah halaman keduanya malah menjadi II, yang mana seharusnya di sini adalah angka 1. Nah, kita bisa mengubahnya dengan cara menaruhnya di sini,
Lalu kita klik layout, breaks, next page. Aduh, ini sebentar. Di sini juga bisa klik ini, next page. Nah, di sini kita bisa ganti ke insert, kemudian kita ke page number, kita ke bottom, kita klik ini. Tidak, di sini kita ubah menjadi, kita blok, klik kanan, blok, klik kanan, kita ganti ke formatnya menjadi angka 1, lalu kita oke. Nah, di sini sudah menjadi angka 1, di sini sudah menjadi I, dan kita lihat ke bawah, di sini 1, di sini halaman 2, di sini halaman 3, di sini halaman 4. Nih, sudah sesuai ya, teman-teman. Kemudian kita bisa lihat lagi ke daftar isi untuk mengecek untuk terjadinya perubahan. Kita klik kanan, kita klik yang update fields, terus update interior table, terus klik OK. Kita lihat di sini sudah ada halaman-halaman yang terbaru. Ini kita juga bisa mengatur jaraknya. Di sini kita bisa ubah spasinya itu biar enggak terlalu dekat, kita klik ini, klik modify, lalu kita klik format, kita pilih paragraf, lalu kita pilih yang ini. Kita mau memberikan jarak yang agak jauh dengan penulisan bab. Kita ganti 6, kita menjadikan 12 pt. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita ganti jadi 12 lah. Oke. Nah, di sini sekali kita melakukan itu, maka yang lainnya juga akan berubah. Lalu kita akan mengatur ke heading 2, klik kanan, kita modify, klik modify, kita ke format lagi, lalu kita klik paragraf, kemudian kita afternya 6, lalu kita afternya 6, lalu oke. Nah, sudah seperti ini. Kita cek ini sudah sama pada subbab yang pertama tadi, karena ini otomatis menggunakan heading 2. Kita bisa
Setelah seperti ini, selanjutnya kita bisa mengatur spasi pada paragraf. Caranya kita letakkan kursor di dalam paragraf, kemudian kita ke menu Home, kita pilih style yang normal, kita klik Modify. Kita membuat kita pilih yang ini. Nah, kita lihat ini sudah berubah. Nah, ini sudah terubah sampai bab ketiga. Nah, di sini kita belum memasukkan daftar gambar dan daftar tabel. Misalnya kita berikan gambar pada bab 2. Bentar. Kita beri gambar di sini. Kita bisa klik insert, lalu kita klik picture, kita klik this, lalu kita bisa masukkan gambar, misalnya ikan ini, kita klik OK. Kita betulkan dulu. Kemudian kita letakkan di tengah dengan klik Ctrl A. Di sini bisa juga Enter, baru klik yang ini. Nah. Kita bisa lihat klik kanan. Kita berikan penulisannya di bawah, kita bisa tulis labelnya di sini gambar. Nah, di sini sudah ada tulisan gambar, jadi bisa kita klik aja. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu di sini sudah muncul. Kita tulis ikan nila. Namun di sini tulisannya miring dan size-nya kecil. Caranya kita blok dulu. Kemudian kita cari caption. Klik kanan, kita modify. Kemudian kita bisa ganti di sini warnanya menjadi warna hitam. Kemudian Times New Roman, terus di sini angkanya 12, ukurannya kita letakkan di center kertas. Ini penulisannya masih miring ya, jadi kita bisa ganti ini. Lalu kita lihat lagi. Ini agak masuk kayaknya, jadi kita bisa buka klik format, kemudian kita klik paragraf. Kita hilangkan menjadi none. Kita klik OK. Nah, ini sudah berada di tengah, lalu kita klik OK. Oke. Nah, kita bisa berikan gambar yang kedua. Kita sama seperti yang tadi, kita klik insert, kemudian kita klik picture, lalu kita klik this device, lalu kemudian kita cari lagi gambar kita cari gambar kelapa ikan.
Kita insert, kemudian kita kasih kecil gambarnya. Lalu kita taruh di sini, lalu kita ke home. Kita taruh gambarnya di tengah dengan klik ini. Kemudian sama seperti yang tadi, kita klik gambarnya, klik kanan, terus kita word text, insert caption. Kemudian kan sudah ada tulisan gambar. Lalu kita klik OK. Kemudian kita tulislah ini kelapa ikan. Selesai gambar, kita masukkan ke dalam daftar gambar. Maka sama cara seperti tadi, kita taruh kursor dia di sini. Lalu kita klik Ctrl dengan Enter. Nah, sudah seperti ini, kertas baru. Lalu dia berlanjut di angka Romawi yang kedua. Kita masukkan tulisan daftar gambar. Lalu kita bisa taruh ke heading 1. Kita enter, kita klik reference, kemudian kita klik insert table. Ini sudah ada tulisannya, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada. Sudah seperti ini. Setelah itu kita memasukkan tabel. Misalkan kita buat tabel di sini kan. Salah satu inilah ya. Usah deh di sini. Kita buka insert, kemudian kita tabel, kemudian kita ini kita beri nomor terus 1, terus di sini kita kasih nama, terus di sebelahnya NPM misalnya ini misalnya kita kasih nama saya saja, Novi. Kemudian di sebelahnya kita tulis NPM-nya 21 kayak gitu. Kemudian kita klik yang ini. Kita klik kanan lalu insert caption. Nah, di sini kita pilih labelnya. Kalau belum ada, kita tulis. Kalau sudah ada, berarti sudah ada. Kita klik yang ini lalu kita klik OK. Nah, kita buat lagi tabel yang kedua. Oh ya, kita belum tulis di sini namanya. Ya, tabel mahasiswa. Ini tergantung format yang diminta. Kalau misalnya di tengah, bisa di pinggir.
Kemudian kita buat lagi tabel yang kedua. Kita klik insert, terus kita tab, kita klik itu, lalu kita berikan nomor, terus angka 1, sini nama, lalu di sini lagi kita tulis alamat, kita tulis lagi namanya, misalnya nama teman saya, misalnya Indah. Kemudian di sini kita beri alamat, mungkin di Tarakan. Nah, seperti yang tadi, kita klik kanan, lalu kita klik insert caption, kemudian karena sudah ada tadi yang table, terus kita klik OK. Nah, di sini kita bisa beri nama tabel alamat. Nah, terus tadi tabel mahasiswa kan? Ini. Oke. Kemudian seperti yang tadi, kita taruh kursornya di sini, kemudian Ctrl, lalu bersama dengan Ctrl Enter, lalu sudah ada di kertas baru. Di sini di halaman yang ketiga, I. Sama seperti yang tadi. Kita tulis lagi daftar tabel. Kita buat tabel otomatis, lalu kita klik reference, kita klik yang tadi, yang ini, lalu kita kliklah OK. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini kita daftar tabelnya kita heading, jadi heading 1 kita klik lagi home, kemudian kita taruh heading 1. Oke deh. Di sini sudah ada daftar gambar dan daftar tabel. Nah, di sini kita bisa lihat pada updatean terbaru di daftar isi. Klik blok dulu, baru klik kanan. Kemudian update field. Kemudian kita update interior table, lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat perubahan, di mana di sini ada tulisan daftar gambar dan daftar tabel. Nah, kita di sini belum membuat daftar pustaka. Nah, kita sama seperti yang tadi, kita taruh kursornya di bawah, lalu kita klik Ctrl dengan Enter secara bersamaan, kemudian kita tuliskan di sini daftar pustaka. Nah, masukkan ini ke dalam kategori heading 1. Selanjutnya di bab 1 ini pada kita beri contoh pada ini tidak ada daftar pustakanya, maka kita bisa membuat daftar isi secara otomatis dengan mengklik reference, kemudian kita bisa klik insert citation, kemudian bisa kita add new source. Nah,
Di sini saya sudah menyiapkan jurnal yang tadi. Di sini dia minta autornya. Nah, pada autornya kita edit dulu, kita tulis nama belakangnya atau last. Kita bisa ambil yang ini, nama yang belakangnya yang ini, lalu kita copy, kemudian kembali ke yang tadi, kita pastekan, copy V, Ctrl V, dan pada nama pertamanya adalah Herna, jadi kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Setelah itu kita add. Nah, baru kita tekan, kita klik tanda OK. Terus di sini titelnya bisa kita isi titelnya mana? Kecil. Kemudian kita bisa lihat lagi tahunnya di sini, kita cari yang sesuai dengan ini. Nah, tahunnya di sini ada tahunnya 2022. Ini artikelnya masih baru. Publishernya coba kita lihat. Dipublikasikan. Di sini ada volumenya. Lalu kita klik di sini, kita cari yang show bibliografi. Sini ada volumenya, kita klik. Lalu kita lihat lagi page-nya. Ada berapa? Ini tidak ada tulisan tag-nya. Di sini ada doi-nya, jadi bisa kita doi artikel atau doi issue. Copy, dan kita masukkan. Nah, di sini. Nah, doi-nya kita taruh di sini. URL-nya enggak. Karena mungkin titelnya itu judulnya, guys. Titelnya itu judulnya. Copy, lalu kita paste. Setelah itu bisa juga setelah itu kita klik OK. Nah, kita buatlah daftar pustakanya. Seperti yang tadi, Ctrl dengan Enter secara bersamaan. Kemudian kita tulis daftar pustaka. Kita golongkan ke dalam heading 1. Setelah itu kita enter, kita ke reference, kemudian ini ada bibliografi. Nah, ini kita klik di sini, kita bisa hapus. Nah, sudah.
Di sini sudah terdapat, kita bisa kasih ini. Nah, di sini sudah terdapat daftar isi secara otomatis. Nah, bisa kita lihat pada daftar isinya. Kita perbarui dulu daftar isinya. Kita klik kanan, lalu kita update field, lalu kita update interior table, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada perbaruan, yaitu daftar pustaka. Nah, di sini sudah ada daftar isi dengan halaman-halamannya. Terus di sini ada daftar gambar, lalu ada daftar tabel, kemudian juga ada bab 1, ada bab 2, bentar, ini sepertinya salah. Kita ubah dulu. Kita lihat kembali apakah ada yang kurang. Di sini bab 3 dan di sini ada daftar pustaka. Kita bisa lihat ulang kembali dan kita bisa ganti lagi. Kita klik kanan, lalu update files. Kemudian kita lihat kembali, di sini ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka secara otomatis. Di sini kita bisa lihat lagi kembali dengan halaman pada setiap babnya. Bab 2, bab 3, dan ada daftar pustaka secara otomatis. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.